Saga penjualan Manchester United tak kunjung menemui kejelasan, dan akhirnya para supporter menggelar aksi protes terhadap keluarga Glazer di Old Trafford pada Selasa 27/6 waktu setempat. Fans berkumpul di area luar Megastore Stadion Man United, berbarengan dengan peluncuran jersey kandang baru Man United untuk musim 2023/24, dan memajang beberapa spanduk bernada anti-Glazer, yang salah satunya bertuliskan, hanya terima penjualan penuh, atau full sale only. Manchester United Supporters Trust membagikan unggahan di media sosial yang mengonfirmasi rencana untuk menggelar aksi protes tersebut kemarin Minggu, 25/6, yang berbunyi, sebagian besar fans Manchester United ingin agar saga penjualan yang sudah berlangsung lama ini segera selesai, dengan mayoritas mendukung penjualan penuh, setidaknya berdasarkan jajak pendapat kami. Aksi protes yang digelar Selasa adalah demi menyampaikan pesan tersebut dengan jelas. Manchester United nampaknya harus gigit jari karena setan merah bakal sulit menyaingi Bayern Munchen yang menyodorkan tawaran gila kepada Tottenham Hotspur demi mendapatkan Harry Kane. Bayern Munchen kembali membuat gebrakan setelah berani memberikan tawaran gila-gilaan yakni berupa kontrak bernilai fantastis kepada Tottenham Hotspur. Menurut laporan dari The Athletic, Munchen dilaporkan telah menawarkan kontrak senilai 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah untuk mendapatkan Harry Kane. Tawaran barbar itu tentu membuat para pesaingnya seperti Manchester United bisa gigit jari karena tidak berani memberikan kontrak yang sepadan. Meski demikian, tawaran De Roten belum tentu diterima oleh Tottenham Hotspur yang memang ingin menjual Kane dengan harga mahal. Spurs dilaporkan akan melego Kane senilai 116 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Sehingga kontrak yang ditawarkan oleh Bayern Munchen belum memenuhi kriteria. Namun bisa saja Munchen tak menyerah dan diprediksi bakal kembali menyodorkan kontrak dengan harga yang lebih tinggi lagi. Harga fantastis tersebut pun dinilai sepadan karena Kane merupakan salah satu pemain tersubur di Liga Inggris pada 2022/23. Tercatat Kane sudah mengemas 32 gol dan 5 assist dalam 49 penampilan bersama Tottenham Hotspur pada musim lalu. Maka tak heran jika klub papan atas Eropa berbondong-bondong ingin mengamankan tanda tangannya. Greenwood tidak bermain atau berlatih untuk Manchester United sejak Januari tahun 2022, ketika dia diskors menyusul tuduhan percobaan pemerkosaan, penyerangan, dan perilaku pengendalian atau pemaksaan. Tuduhan itu dibatalkan pada Februari tahun 2023, tetapi pemain ini tetap menjalani penyelidikan internal di Manchester. Greenwood baru-baru ini dimasukkan dalam daftar yang dipertahankan klub, tetapi dia belum diizinkan untuk kembali berlatih sementara Man United menyelesaikan penyelidikan mereka. Dia baru-baru ini digambarkan berlatih sendirian dan dipahami menginginkan keputusan tentang masa depannya di Old Trafford. Di situs web klub, terdapat berbagai pengaturan penyesuaian untuk supporter membeli jersey klub. Dan sementara opsi tetap memiliki nama Marcel Sabitzer di jersey pilihan mereka, jersey nomor 11 Greenwood tidak dapat dipilih. Sabitzer diperkirakan tidak akan bergabung dengan United secara permanen setelah dipinjaman dari Bayern Munich. Pemain berusia 21 tahun tersebut baru-baru ini menyewakan mansion 15 pound ribu per bulan di tengah laporan yang menghubungkannya dengan peminjaman ke klub Eropa untuk musim 2023/24. Juventus dan AC Milan keduanya dilaporkan terbuka untuk opsi ini, seperti halnya beberapa tim di Turki. Dapat dipahami bahwa keputusan masa depan Greenwood akan bergantung pada pendapat berbagai pemangku kepentingan klub, termasuk mitra komersial dan pemain di tim putri Setan Merah. Gonçalo Ramos telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Manchester United dan Paris Saint-Germain. Sementara itu, Correio de Manha mengklaim Benfica menolak tawaran 50 juta euro untuk sang pemain dari klub yang tidak disebutkan namanya. Laporan surat kabar Portugal tersebut menambahkan bahwa Presiden Benfica Rui Costa terbuka untuk melepas sang pemain dengan harga 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Angka itu diyakini bisa oleh didekati Manchester United. Kontrak Gonçalo Ramos masih berlangsung hingga 2026. Namun, dia memiliki klausul pelepasan senilai 120 juta euro. Sementara itu, Manchester United sedang membutuhkan penyerang tengah. Karena, masa peminjaman Wout Weghorst selama 6 bulan dari Burnley akan berakhir bulan depan. Setan Merah tidak memiliki pemain nomor 9 kelas dunia yang dapat diandalkan. Ramos menikmati musim tahun 2022-23 yang luar biasa. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak 27 gol dan 12 assist dalam 47 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemilik Manchester United saat ini, keluarga Glazer, belum mengonfirmasi penawar yang mereka inginkan, namun Bloomberg melaporkan grup Qatar, yang dipimpin Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, yakin bahwa mereka telah mengalahkan penawaran dari pengusaha Inggris Sir Jim Ratcliffe. Mereka yang mengetahui penawaran Qatar dikatakan yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum mereka dikonfirmasi sebagai kelompok yang akan menyelesaikan pembelian. Ada peringatan yang cukup besar, bagaimanapun, karena Bloomberg mengutip sebuah sumber yang mengklaim bahwa keluarga Glazer berpotensi untuk menerima investasi dari luar tapi tetap memegang kendali atas klub. Namun, tampaknya grup Qatar yakin dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Dengan Chelsea sekarang bersiap untuk menjalani persiapan dan tur pramusim menuju musim baru 2023-2024 mendatang, Mason Mount telah membuat keputusan soal kelanjutannya di klub di tengah rumor transfernya. Sekarang, menurut berita yang dilansir dari Metro, Mason Mount telah membuat keputusan setelah 3 tawaran Manchester United ditolak dengan dia siap untuk bersikap profesional saat klub kini bersiap untuk melakoni persiapan pramusim. Gelandang berusia 24 tahun itu siap melapor untuk pelatihan The Blues yang diasuh manajer anyar Mauricio Pochettino dan menyediakan dirinya untuk tur pramusim klub ke Amerika. Memang Chelsea akan mulai kembali ke latihan untuk tur pramusim mereka, yang akan dimulai dengan pertandingan melawan Wrexham di Piala Florida pada tanggal 19 Juli mendatang di Kenan Memorial Stadium sebelum menghadapi Borussia Dortmund di Soldier Field, Amerika, pada awal Agustus. Manchester United dipastikan gagal memboyong Adrien Rabiot karena sang gelandang telah menekan kontrak baru di Juventus. Adrien Rabiot sendiri kemudian membuat kabar kepindahannya dari Juventus ke Manchester United menguat. Pasalnya ia mengaku ingin bermain di Premier League. Akan tetapi kemudian muncul kabar bahwa Adrien Rabiot kini membuka kans bertahan di Juventus. Ia bahkan disebut sudah menyepakati kontrak baru di klub Turin tersebut. Rabiot sendiri dikabarkan akan bertahan gara-gara Massimiliano Allegri. Pelatih Juventus itu sangat ngotot ingin agar gelandang Prancis itu bertahan di Turin. Rabiot disebut akan mendapat gaji 7 juta euro per musim, namun belum diketahui berapa durasi kontraknya. Namun sempat ada kabar bahwa peluangmu belum tertutup. Pasalnya pihak Rabiot sedang mempertimbangkan tawaran dari Setan Merah juga. Kini akhirnya sudah ada kabar baru terkait masa depan Adrien Rabiot. Ia diklaim sudah mengambil keputusan. Hasilnya, ia akan bertahan di Juventus. Manchester United pun dipastikan gigit jari. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pihak Rabiot sudah menerima tawaran kontrak dari Juventus. Ia juga sudah membubuhkan hitam di atas putih. Chelsea dikabarkan siap berkompromi dengan Manchester United untuk penjualan Mason Mount. Hal itu bertujuan untuk memuluskan rencana mereka mendapatkan target lini tengah, Moises Caicedo. Bintang Inggris Mount mendekati tahun terakhir kontraknya di Stamford Bridge, dan telah menarik minat dari Manchester United. Masih ada jarak antara penilaian kedua klub terhadap pemain berusia 24 tahun itu, dengan United belum memenuhi harga yang diminta The Blues sebesar 65 juta pound. Namun, Chelsea dikabarkan siap mengalah dan melepas Mount ke MU, asalkan MU tidak ikut dalam perburuan Caicedo, dan memberi mereka kebebasan untuk bernegosiasi dengan Brighton. Menurut The Guardian, Chelsea bersiap untuk mengakhiri saga Mount dengan sedikit keuntungan dari pemain Inggris itu kembali ke pelatihan tim utama di bawah manajer baru Mauricio Pochettino. Petinggi The Blues dikatakan bersedia berkompromi setelah United gagal mencapai 58 juta pound plus 7 juta pound dalam penilaian tambahan. Adrien Rabiot resmi perpanjang kontrak dengan Juventus karena pilihan hati. Pemain Prancis tersebut akan melanjutkan kebersamaan dengan sinyonya tua sampai Juni tahun 2024. Rabiot tentunya bisa pergi secara gratis setelah kontraknya habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Akan tetapi, gelandang tengah tersebut memilih untuk bertahan selama semusim ke depan bersama Bianconeri. Saya senang dan bangga dapat mengkonfirmasi bahwa saya akan menjadi pemain Juventus lagi musim depan, kata Rabiot pada siaran langsung Juventus di Instagram. Pilihan saya datang dari hati. Saya sangat terikat dengan warna-warna ini dan kemeja ini. Juventus adalah rumah bagi saya, ungkapnya.